Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhan Syarif Acarya. Di sini saya ingin menceritakan mengenai program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB batch 3, yaitu pada AI Mastery Program Orbit Future Academy. Di sini saya juga ingin menjelaskan mengenai proyek akhir yang sudah saya buat selama mengikuti program AI Mastery Program selama kurang lebih 1 semester. Dan video ini dibuat dalam rangka sebagai salah satu syarat keluaran dari KKN pada prodi saya, itu sains data. Adapun isi konten pada video ini, yang pertama itu mengenai saya sendiri, dan kedua itu program AI Mastery Program, lalu pembelajaran pada AI Mastery, yang keempat penjelasan proyek akhir AI Mastery yang sudah saya buat, yang kelima AI Project Cycle, yaitu dimana dalam mengerjakan proyek akhir pada program ini saya menerapkan AI Project Cycle. Lalu yang terakhir demo project yang sudah saya buat. Baik, yang pertama mengenai saya sendiri. Saya merupakan mahasiswa S1 Sains Data UPN Veteran Jawa Timur dengan PM 2008-301-0004 dari Sains Data. Saya mengikuti program MSIB ini, yaitu AI Mastery Program di Orbit Ventura Indonesia. AI Mastery Program merupakan salah satu studi independen bersertifikat yang diselenggarakan oleh Orbit Future Academy, PT Orbit Ventura Indonesia. Orbit Future Academy atau OVA ini merupakan lembaga pendidikan yang didirikan pada tahun 2016 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi, edukasi, dan pelatihan keterampilan. OVA mengkurasi dan melokalkan program atau kursus internasional untuk upskilling atau reskilling pemuda dan tenaga kerja menuju pekerjaan masa depan. Hal ini sesuai dengan slogan OVA, yakni Skills for Future Jobs. Program AI Mastery Program ini merupakan program pelatihan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan secara online yang bertujuan memperkenalkan teknologi AI kepada pelajar dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengaplikasikannya dengan menyelesaikan proyek berbasis AI, sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang memiliki dampak sosial bagi komunitas mereka dan masyarakat umum dengan menitikberatkan kepada data science, natural language processing, atau computer vision. Program ini diikuti oleh peserta sebanyak 250, sedangkan terbagi dalam 10 kelas. Kemudian dibimbing atau diajar dengan 10 mentor yang berpengalaman di bidang AI. Kemudian terdapat 7 modul pembelajaran. Lanjut, dalam pelaksanaannya, AI Mastery Program ini dimulai dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 31 Desember 2022 atau sekitar 4 bulan. Program ini nantinya bisa dikonversi dengan jumlah sebesar 20 SKS, seperti pada mata kuliah di perguruan tinggi asal. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring, dengan sistem pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Untuk kurikulum pembelajaran, pada program AI Mastery Program ini dibagi menjadi 3 sesi, yaitu AI Fundamental, berisi mata kuliah Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning with Python, dengan jumlah 2 SKS. Lalu, AI Domain ini berisi mata kuliah Data Science, Computer Vision, Natural Language Processing, Reinforcement Learning, dan Deployment, dengan masing-masing berjumlah 3 SKS. Dan yang terakhir, proyek akhir. Ini berisi mata kuliah proyek akhir dengan jumlah 3 SKS. Untuk jadwal pelaksanaannya atau pembelajarannya, setiap harinya itu dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Jumat dengan 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Berikutnya untuk judul proyek yang saya buat ini, yaitu klasifikasi citra penyakit daun tanaman tomat dengan algoritma Convolutional Neural Network atau dikenal dengan CNN. Untuk proyek yang saya buat ini yaitu berupa website yang bernama Peduli Tomat. Peduli Tomat adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendeteksi kondisi kesehatan pada tanaman tomat. Aplikasi ini mendeteksi kesehatan tanaman tomat dengan masukan berupa gambar dengan format JPG atau PNG. Gambar yang diunggah berupa foto daun tanaman tomat yang kemudian dideteksi berdasarkan bercaknya. Kemudian dalam pengerjaan proyek pada
AI ini saya menggunakan prinsip yang bernama AI Project Cycle, yang dimana terdapat 6 tahapan. Untuk yang pertama itu problem scoping, yang kedua data acquisition, yang ketiga data exploration, yang keempat modeling, yang kelima evaluation, dan yang terakhir deployment. Baik, yang pertama problem scoping. Tomat merupakan tanaman sayuran hortikultura yang memiliki potensial untuk dikembangkan di Indonesia karena memiliki sumber mineral dan vitamin. Permintaan tomat di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu sekitar 4,46%, dengan rata-rata pertumbuhan tomat sekitar 4,14%. Akan tetapi, adanya penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun jamur pada tomat menyebabkan permasalahan yang dihadapi oleh petani. Setiap tahun, penyakit ini menyebabkan penurunan hasil panen sebesar 24-32% untuk di dataran rendah dan 15-26% di dataran tinggi. Oleh karena itu, dengan hadirnya website Peduli Tomat ini bisa menjawab solusi dari permasalahan ini. Berikutnya data acquisition. Data yang digunakan yaitu dataset jenis penyakit pada tanaman tomat yang dibagi menjadi 10 kelas dengan 9 kelas untuk penyakit dan 1 kelas untuk kondisi yang sehat. Data yang saya peroleh itu merupakan data sekunder yang didapatkan dari Kaggle. Kemudian data exploration. Pada tahapan ini saya memproses semua model AI ini menggunakan bahasa pemrograman Python, yang dimana pada tahap ini yaitu saya melakukan import library yang digunakan pada membuat pemodelan ini, dimana saya menggunakan TensorFlow, Matplotlib, Keras, dan NumPy, serta dilakukan splitting pada dataset Kaggle yang telah saya dapat, yaitu dimana untuk data trainnya sebesar 80%, data validasinya 10%, dan data uji 10%. Kemudian setelah itu dilakukan modeling. Di sini saya menggunakan algoritma CNN, sudah terdapat pada judul tadi, yang dimana sini menggunakan model sekuensial, lalu activation value, layersnya max pooling 2D, conv 2D, flatten, dan dense dengan aktivasi softmax. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi. Di sini model yang sudah saya training pada pemrograman Python mendapatkan akurasi sebesar 0,95% atau sekitar 95%. Kemudian berikutnya tahapan deployment. Pada deployment ini menggunakan localhost, di mana pembuatan model AI menggunakan bahasa pemrograman Python, sedangkan pembuatan deploy model atau website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Berikutnya demo project. Untuk demo project ini akan saya tampilkan websitenya pada localhost. Oke, baik. Berikut ini merupakan website dari project akhir yang sudah saya buat pada AI Mastery Program. Itu dimana project ini berjudul Peduli Tomat. Dengan di atas ini merupakan logonya, logo dari website ini Peduli Tomat. Dengan footage ini merupakan tim pembuat kelompok kami pada proyek akhir. Kemudian pada website ini terdapat beberapa fitur seperti home, about, service, theme, dan get started. Untuk home sendiri di mana tampilan awal jika menekan about maka akan menjelaskan informasi mengenai website ini. Lalu services merupakan bagian tampilan untuk memprediksi atau melakukan prediksi pada gambar tomat yang akan kita uji, apakah itu termasuk ke penyakit apa. Lalu kemudian setelah diprediksi akan diarahkan ke sini, yang dimana berupa solusi dari penyakit berupa cara penanganan dan pencegahannya. Lalu berikut ini tim pembuat website ini dari kelompok saya. Oke, langsung saja untuk informasi mengenai website Peduli Tomat ini. Website ini merupakan deteksi penyakit pada tanaman tomat berdasarkan corak pada daun berbasis website dengan beberapa keunggulan, yaitu lebih fleksibel, dapat digunakan setiap saat, dan gratis.
Dengan adanya website ini diharapkan dapat membantu petani dalam mendeteksi penyakit pada daun tanaman tomat sekaligus mengetahui cara mengatasi serta menghindari terjadinya hal yang sama di masa depan. Terdapat 9 penyakit tomat yang dapat terdeteksi oleh aplikasi ini berdasarkan foto dari daun tanaman tomat tersebut. Penyakit tersebut diantaranya bacterial spot, early black, late black, leaf bolt, septorial leaf spot, spider mite target spot, tomato yellow leaf curl virus, dan tomato mosaic virus. Jika petani atau user atau kita ingin menginput gambar daun yang sehat, maka aplikasi akan tetap menunjukkan keterangan bahwa tanaman tomat tersebut terbukti sehat. Oke, langsung saja kita coba. Maksudnya, di sini saya akan mengunggah gambar yang sudah tersedia pada file saya. Ntar saya cari dulu. Nah, ini di sini sudah terdapat beberapa sampel. Misalkan saya memilih septorial leaf spot. Kita langsung saja open dan kita melakukan prediksi. Nah, didapatkan hasil prediksi berupa ini. Lalu juga terdapat solusi. Untuk bacterial spot kita bisa lihat infonya di sini. Dan kita akan diarahkan ke website untuk mencari apa itu penyakitnya dan beserta cara penanganannya. Seperti ini, gejala, lalu juga penyebabnya, dan ini pengendalian, lalu kimiawi, pencegahan. Adapun selain itu kita bisa langsung mengambil gambar dari website atau Google semacam Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Saya mengambil contoh seperti ini. Ini saya download dulu. Langsung saja kita lakukan prediksi. Oke, berarti untuk gambar daun yang terdapat pada Microsoft Edge ini terdeteksi oleh sistem bahwa daun tersebut terkena penyakit light black. Diketuk di sini untuk lebih tahu infonya seperti ini. Sama seperti tadi, lengkap dengan definisi, terus penyebabnya dan cara pencegahannya. Website Peduli Tomat ini dapat digunakan oleh semua pihak, baik itu petani, masyarakat umum, atau kita sendiri yang ingin membudidaya tomat di rumah atau sebagai komoditas tambahan. Dan untuk saat ini website ini hanya bisa diakses menggunakan localhost, dan rencananya ke depan oleh tim kami, tim pengembang develop, akan mengusahakan agar bisa diakses oleh semua orang dengan menghosting secara online. Baik, segitu saja penjelasan website dari saya mengenai cara menggunakan mendeteksi atau memprediksi penyakit daun tomat. Demikian demonstrasi video keluaran KKN dan Project AI Master Program MSIP Batch 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Brasari Facaria. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.